Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai percobaan ke-5, yaitu program sederhana dengan 7 segmen. Kemudian ada prinsip kerja timer dan counter, dan juga program sederhana dengan menggunakan metode timer atau counter dengan simulator. Seperti yang kita ketahui, timer dan counter merupakan suatu fitur yang sudah ada atau tertanam dalam microcontroller, dan dia memiliki fungsi terhadap waktu. Jadi dia memengaruhi pewaktu pada proses yang terjadi dalam microcontroller. Nah, fungsi pewaktu di sini itu adalah dia dapat menentukan kapan program yang akan dijalankan. Kemudian fungsi timer sendiri itu dia dapat berlaku sebagai PWM, pulse width modulation, terus ADC analog digital converter, dan juga osilator sebagai pembangkit. Nah, prinsip kerja timer sendiri dibagi antara frekuensi pada clock yang terdapat pada microcontroller, sehingga timer dapat berjalan sesuai dengan frekuensi yang dikehendaki. Kemudian ada counter, atau dengan kata lain counter itu adalah pencacah pada suatu waktu gitu kan. Dia merupakan rangkaian digital yang mengeluarkan urutan state atau biner-biner tertentu yang merupakan aplikasi dari pulsa-pulsa inputnya. Nah, di sini kita menggunakan 7 segment sebagai komponen untuk melakukan simulasi timer dan juga counter. Nah, ini merupakan suatu simbol dari 7 segment display, di mana terdapat 7 segmen di sini yang berfungsi, yaitu A, B, C, D, E, F, sama G. Nah, di sini dia kan karena yang digunakan pada percobaan kali ini adalah common anode, di mana common anode dia merupakan active flow. Jadi kalau dia mendapatkan nilai 0 atau low, berarti segmen yang ada di sini tuh dia bakal nyala gitu. Kalau misalkan nilainya adalah 0. Jadi misalkan di tabel kita lihat di sini kan tuh. Misalkan tabel nilai hexa dan konfigurasi pin untuk 7 segmen common anode. Misalkan kita ingin menampilkan angka 0. Angka 0 itu kan kalau misalkan dilihat dari ini 7 segmen displaynya itu kan yang nyala berarti A, B, C, D, E, dan juga F. Berarti G-nya mati itu kan. Berarti nilai G-nya yang mati itu adalah 1 gitu. Nah, di sini bisa dilihat yang bernilai 1 adalah nilai G dan juga nilai DP. Dimana nilai DP ini nanti kan bisa berfungsi sebagai titik atau koma dalam suatu segmen display. Nah, setelah kita menentukan binernya ini, angka 0 ternyata ini 1100 0000. Nah, berarti kita jadikan ke hexa, yaitu C0 seperti itu. Sama sampai ke angka 9. Jadi yang nyala itu nilainya 0 karena dia active flow. Ya, setelah itu langsung saja kita masuk ke modul ke-1. Modul ke-1 ini merupakan 7 segmen dasar, rangkaian 7 segmen dasar, di mana kita baru menggunakan 3 7 segmen dan juga langsung masuk ke inputannya langsung masuk ke AT89C51. Langsung saja di sini sudah saya rangkai. Untuk skematiknya di Proteus. Nah, ini segmennya ada 3, masing-masing terhubung ke VCC. Dimana untuk segmen yang pertama dia masuk ke port P0, terus yang segmen kedua masuk ke P2, yang segmen ketiga itu masuk ke P3. Sekarang kita coba play dulu, kita lihat outputnya. Ya, ternyata hasil outputnya adalah dia menampilkan angka 0, 1, dan juga 2. Programnya sama seperti yang ada di modul, saya buatnya. Ya, jadi di sini kan ada nilai tertentu yang dia masuk ke port P0, P2, dan juga P3. Dimana nilainya C0 itu kan tadi bisa kita lihat di tabel. Coba kalian buka modulnya. Nilai C0 berarti dia kan akan menampilkan angka 0 gitu. Kalau F9 berarti menampilkan angka 1. Kalau untuk menampilkan angka 2 kita harus memasukkan nilai 4 gitu. Jadi sesuai dengan nilai segmen yang menyala. Kalau misalkan dia
nilainya 0 berarti dia nyala, jadi tinggal kita atur aja kita mau menampilkan nilai apa gitu. Nah, pada saat label start ini kan mulai program ini, eksekusi program. Kenapa dia bisa nyala terus? Karena pada saat di akhir di sini kan ada SJP start, artinya dia akan mengulang ke program yang sini, yang label yang seprogram yang start. Artinya dia bakal looping terus dari sini gitu. Jadi programnya berjalan terus gitu, nggak akan berhenti sampai powernya dicabut atau di. Yang berikutnya adalah pada modul kedua, yaitu counter atau timer. Di sini ada tambahan komponen yaitu 7447 atau IC decoder. Kemudian kita menggunakan 2 segmen dan juga ada push button di sini yang masuk ke port P3.0. Langsung saja sekarang ke Proteusnya. Nah, di sini sama seperti yang di modul tadi ya. Sekarang kita lihat dulu hasil outputnya seperti apa. Nah, terlihat di sini bergerak segmennya menampilkan angka 0 sampai 9 berurutan secara terus-menerus. Dan kalau dilihat yang bawah ini lebih cepat daripada yang atas pergerakannya. Ini dia akan memunculkan nilai 0 sampai 9 ya. Nah, jadi fungsi timer dan counter sangat berpengaruh pada proses di modul 2 ini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana codingannya. Nah, ini di MIDI 51 sama seperti di modul kalian. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai codingannya. Nah, di sini seperti biasa ya, ada string mode 51, kemudian ada pendefinisian alamat. Di sini ada 2 alamat, yang pertama 00H sama yang ini. Nah, untuk alamat yang pertama itu dia berfungsi untuk mendefinisikan alamat awal dari suatu program. Gitu. Nah, sedangkan untuk yang ini dia untuk menempatkan alamat bagi konfigurasi timer yang ada di sini. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan di C++ itu seperti fungsi void gitu. Misalkan void timer dan juga void setup atau void loop gitu ya. Nah, void setupnya itu dia di ORG 00H. Kemudian void timernya itu di yang ini, itu fungsi timernya. Kalau di MIDI 51 tidak dengan fungsi tapi dengan mendefinisikan suatu alamat. Jadi langsung menuju ke alamat tertentu seperti itu. Nah, kemudian pada di sini yang sintaks pertama itu ada LJMP start, di mana dia akan melompat ke subprogram yang ini. Nah, fungsi dari yang program yang ini itu adalah untuk melakukan konfigurasi pada timer yang akan digunakan, di mana T-mode itu adalah timer mode, kemudian ada timer high yang ke 0, ada timer low, enable timer, enable all, dan juga timer 0 di sini. Nah, jadi kalau misalkan yang dipakai adalah timer 0, berarti kita harus mengaktifkan timer 0 seperti itu. Kalau misalkan yang dipakai timer 1, berarti kita harus mengaktifkan timer yang 1. Ini nanti kalian temui di interface ya. Jadi sama seperti di sini. Nah, kalian lihat di sini ada timer mode, yaitu timer mode control. Nah, timer mode control di sini itu dia fungsinya untuk menentukan mode timer mana yang akan digunakan gitu kan. Nah, di sini ada MSB, ada LSB, ada suatu tabel ya dari timer atau counter yang digunakan, di mana di sini terdapat timer counter 1, kemudian ada timer counter 0. Jadi kalau misalkan kita gambarkan sebagai program yang tadi, itu kan timer modenya adalah 001 gitu ya. Jadi T-mode-nya itu adalah 001 hexa. Nah, berarti sama dengan ini kan sama aja kayak 01 hexa kayak gitu. Nah, kalau misalkan dimasukin ke yang tabel di atas itu yang ada get, kemudian ada counter timer, M1, M0, yang sama counter timer itu M0. Nah, berarti nilainya adalah 0, 0, 0, 0, ini 0, 0, 0, 1, dimana yang ini itu dia merupakan timer ke 1, sedangkan yang ini adalah timer 0 gitu. Nah,
kita bebas mau menggunakan timer 1 ataupun timer 0, itu tergantung kita mau milih yang mana. Kalau misalkan kita pakai timer 1, berarti yang dilihat yang ini, M1 M0 nya. Kalau misalkan kita lihat yang M1 M0 nya ini, berarti kita menggunakan timer 0. Dan tabelnya sendiri ada di bawah sini, bisa kalian lihat ini. Nah, kita hanya cukup melihat M1 dan M0 nya untuk menentukan mode keberapa. Karena tadi di program kan kita menggunakan timer 0, berarti kita harus lihat nih di sini M1 M0 nya 01. Kalau 01 itu berarti mode ke-1, dan keterangannya di sini 16 bit timer. Nah, kita lihat tadi apakah benar. Nah, ternyata benar, timer 0 bekerja pada mode 1, mode 16 bit, seperti itu. Jadi sesuai dengan tabelnya sini. Kalau misalkan pakai yang timer ke-1 tadi berarti modenya 0, 13 bit timer gitu. Jadi bebas kita mau menggunakan yang timer 1 ataupun yang timer 0 gitu. Kalau misalkan kita mau pakai timer 1 berarti diganti 1. TH1 dan TL1 ini juga 1. Tapi kalau misalkan 0 berarti semuanya harus 0 juga sama. Nah, selanjutnya adalah di sini ada pendefinisian nilai T high sama T low, di mana timer high atau timer low di sini berfungsi untuk menentukan baud rate yang digunakan. Sama di sini kan ada nih. Jadi ini mengembalikan nilai yang sudah dikonfigurasi pada yang program sini. Nah, pertama harus kita konfigurasi dulu, kita tetapkan nilainya. Nilainya berapa? Ini ada kesalahan ya, ini FE0C, harusnya di sini FE juga. Nah, jadi di sini itu menentukan nilai baud rate, di mana nilai totalnya adalah gabungan dari TH dan juga TL. Berarti FE0C. Nah, kalau misalkan ini kalian jadikan ke desimal, itu kan nilainya sekitar 65.536. Nah, 65.536 itu kan berarti sekitar 64 kilobyte. Di mana 64 kilobyte ini dia adalah memori maksimal bagi timer yang ada di AT89C51 kayak gitu. Jadi ketika terjadi pencacahan atau waktu pada timer, itu dia akan berpengaruh pada nilai maksimalnya. Kalau kita menentukan nilai baud rate yang diminta kita FE0C. Sedangkan nilai maksimalnya itu adalah 65536. Ini nilai maksimal ya. Ini nilai maksnya itu 6. Nah, berarti kita cari dulu kan FE0C. FE0C itu kalau kita jadikan desimal 65036. Nah, ini 65036. Nah, untuk menentukan baud rate-nya, kenapa bisa didapat 500 mikrodetik? Tinggal kita kurangkan antara nilai maksimalnya dengan nilai yang diminta. Jadi berapa tuh? Nilai maksimalnya adalah 65.536, sedangkan nilai yang diminta adalah 65036. Berarti hasilnya adalah 500 seperti itu. Jadi minus 500, atau kalau kita kalikan dengan 0, kita kalikan dengan nilai positif, itu berarti mikrodetik ya satuannya, itu menjadi 500 microsecond atau mikrodetik kayak gitu. Jadi ini nilai baud rate-nya didapat dari hasil pengurangan. Nah, selanjutnya adalah kita harus mengaktifkan enable timer yang ke 0 dan juga akumulatornya di sini. Setelah itu baru kita aktifkan timer ke 0 dengan memasukkan nilai set bit di sini ya. Kalau dia nilai 1, berarti dia aktif timer 0-nya. Kalau misalkan di sini clear, berarti ntar dia bakal berhenti. Nah, setelah di sini selesai, kan bakal jalan program utama di sini, melakukan looping terus menerus. Jadi dia akan jalan terus kan yang si segmennya. Nah, selanjutnya tadi kan ketika udah konfigurasi di start sini, nah ternyata di sini ada pendefinisian alamat untuk si timernya kan. Nah, dia bakal manggil yang sini. Nah, setelah manggil, dia lompat ke seg7, di mana di sini dia akan masuk ke subprogram yang ini. Nah, fungsi subprogram yang ini adalah menampilkan angka ke segmen kayak gitu dengan timer tertentu, di mana timernya sudah kita tentukan tadi, kita masukkan lagi di sini. Nah, jadi bisa sama ataupun bisa beda. Kalau misalkan beda, berarti ada interupsi tersendiri di sini. Nanti nilainya akan berubah-ubah berarti.
Nah, sedangkan reti itu adalah return interrupt. Gitu. Nah, kemudian pada saat dia masuk ke sec 7 di sini, ini kan ada nih compare jump if not equal R7, di mana dia R7-nya dibandingkan dengan 9. Kalau misalkan dia nggak 9, dia akan lompat ke tambah A. Padahal kita belum tahu kan ya R7-nya berapa. Nah, untuk nilai defaultnya itu R7, berarti dia sama dengan FF hexa. Terus R6 juga belum kan, R6 berarti ini sama nilainya FF hexa. Untuk akumulatornya 0 atau nilai A-nya. Nah, ketika di sini kan masih FF nih, dibandingkan ternyata nggak sama, berarti dia akan lompat ke tambah A, berarti lompat ke sini. Nah, ditambah dibandingkan ini nilai R6-nya. Oh, ternyata masih beda kan, belum 0A. Berarti dia lompat 1 di sini. Nah, yang terakhir, sebelum terakhir, ternyata di program terakhir ada penambahan pada akumulator. Berarti nilai A-nya menjadi yang tadi 0 jadi 1. Terus R7-nya juga, R7-nya yang tadinya, nah karena ini kan FF hexa itu nilai maksimal, karena ditambahkan 1 dia akan reset ke nilai awal, berarti dia akan kembali ke 0 kayak gitu. Nah, selanjutnya P2-nya nah akan mendapatkan nilai 1 kayak gitu kan, jadi nilainya menjadi 0,1 hexa gitu. Nah, dan terus kemudian return balik lagi berarti ke bawah call di sini. Baru timernya mulai di sini set. Nah, pas sudah mulai itu kan dia akan berpengaruh pada perubahan antara 0 ke 1 ke 2 dan sebagainya sampai nilai ke 9. Jadi dia akan mempengaruhi kecepatan dari perubahan nilai yang ditampilkan seperti itu. Nah, setelah itu sama, jadi tadi kan 01 nih, berarti pada saat ini ditambahkan, ini kan belum capai 9 kan, karena belum capai 9, berarti dia nggak bisa membaca ini sama yang ini. Nah, otomatis dia akan melakukan penambahan terus pada nilai A. Ini akan ditambahkan terus kan, dari 0, 1, 2, 3, 4, dan sebagainya. Nah, dan R7-nya sama, dia juga akan ditambahkan 0, 1, 2. Nah, fungsi registernya ini dia untuk sebagai pencacah counter gitu, antara counter dengan nilai pertama dengan nilai kedua dan seterusnya, nilai 2 dan nilai 3 sampai ke 9. Sedangkan A ini adalah nilai yang akan ditampilkan di P2-nya.